Shalom, selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabarnya kalian semua? Puji nama Tuhan, Kak Henny percaya adik-adik semua yang di rumah punya tubuh yang sehat dan kuat sampai dengan hari ini ya. Kangen sekali ya, kakak udah lama gak ketemu sama adik-adik semua. Dan adik-adik juga belum bertemu dengan kakak-kakak. Nah adik-adik, hari ini Kak Henny mau mengajak kita semua bersuka cita. Kita akan beribadah bersama dalam KD Kids ya. Kak Henny undang kita semua untuk tundukkan kepala. Kita akan terlebih dahulu masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala sukacitamu dalam hati kami ya Bapa. Kau saat ini kami mempunyai tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, untuk kami boleh beribadah bersama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami semua bersama-sama bersiap untuk memulai ibadah KD Kids. Kami walaupun dalam keadaan yang kurang memungkinkan Tuhan, kami beribadah di rumah dan tidak seperti biasanya di dalam gereja. Tapi kami percaya, dimanapun kami berada, Tuhan selalu bersama dengan kami, Tuhan selalu menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bernyanyi buat Tuhan. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semua kembali nyanyikan. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semua senang, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Yeay. Tuhan bilang kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh susah. Karena apa? Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Ya, kau belikan tosnya dari jauh sama sebelah-sebelahnya, bilang, tos, Tuhan Yesus besertamu. Ya, Tuhan Yesus selalu besertamu. Dia akan selalu ada buat adik-adik dan semuanya. Oke, kita sekarang memuji Tuhan kembali. Yuk, kita mau puji Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Itulah kasih Tuhan kita Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Katakan kembali, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi katakan, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di pagi. Oh Yesusku, sekali lagi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan kita hebat adik-adik. Hebat. Yuk berikan, bilang sama kanan kiri, bilang gini, Tuhanku hebat, Tuhanku hebat gitu ya. Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat. Nah saat ini Kak Heni mau ngajak adik-adik semua untuk belajar, untuk bernyanyi dan bergerak. Ikuti ya, nanti ada kakak-kakak yang akan mengajarkan adik-adik gerak tari dan lagu ya. Ikuti seperti kakak-kakak berikut ini. Maybe it's a little bit crazy to believe what I cannot see. Maybe it's a little bit crazy that my best friend is my savior. Maybe it's a little bit crazy that a king would give his life for me. Maybe it's a little bit crazy, but I've heard much stranger. 'Cause some things you gotta see by faith. Jump up and down, hey, jump up and down. I don't care what people say. Jump up and down, I'm gonna shout it out. I believe in Jesus. Maybe it's a little bit crazy to believe in what I cannot see. Maybe it's a little bit crazy that my best friend is my savior. Maybe it's a little bit crazy that a king would give his life for me. Maybe it's a little bit crazy, but I've heard much stranger. 'Cause some things you gotta see by faith. Jump up and down, hey, jump up and down. I don't care what people say. Jump up and down, I'm gonna shout it out. I believe in Jesus. Jump up and down, hey, jump up and down. I don't care what people say. Jump up and down, I'm gonna shout it out. I believe in Jesus. Nah, adik-adik, gimana tadi sudah belajar toh untuk bergerak dan bernyanyi bersama kakak-kakak? Nah, saat ini Kak Heni mau mengajak kita semua untuk bersama-sama bernyanyi buat Tuhan. Kita akan kembali mempersiapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan ya. Nah, apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik saat ini, mungkin adik-adik nggak bisa ke sekolah seperti biasanya, mungkin adik-adik nggak bisa untuk bermain dengan teman-teman seperti biasanya, dan juga nggak bisa ke sekolah minggu ya. Jangan sedih dan jangan takut. Selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan biar semuanya ini bisa berlalu ya. Dan kita bisa bersama-sama kembali bertemu di sekolah minggu. Mari saat ini kita siapkan hati kita dengarkan firman Tuhan. Kita akan puji nama Tuhan. I want to know you Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. I want to know you Lord. You are a great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my own. I want to
katakan kembali, I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my all. I want to love you, Lord, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. Semua angkat tangan. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. Untuk pelayan selanjutnya, kalian diserahkan ke Kak Beatrice yang akan menyampaikan firman Tuhan. You, Jesus, I grow up serving you. I love you, Jesus. Saved by you. I'll never forget, never forget. Grow up loving you. I'll never forget, never forget. Grow up loving you. I'll never forget, never forget. Grow up loving you. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Semua kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, kami bersyukur karena hari ini kami sudah boleh mengadakan ibadah online yang pertama KRD Kids kami adakan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan akan memberikan firman pada kami, yang akan memberikan pada kami hikmat apa yang harus kami lakukan di dalam hari-hari ini. Ajari kami Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar, kami siapkan hati kami untuk menerima setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, gimana semua kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Wah, rasanya kangen sekali, udah lama kita tidak bertemu secara langsung. Tetapi hari ini kita akhirnya beribadah bersama-sama. Kakak hitung-hitung sudah sekitar 2 bulan loh kita tidak beribadah bersama-sama bertatap muka secara langsung. Kakak mau tanya nih, ada nggak di antara adik-adik yang bosan ada di rumah? Coba angkat tangannya. Wah, semua pada angkat tangan ya. Hari-hari ini ada beberapa di antara adik-adik
yang nge-WhatsApp Kak Beatrice, "Kak, aku bosen sekali di rumah," gitu kan. Dan kakak rasa mungkin ada beberapa di antara kita yang kesal dengan virus yang sedang ada hari-hari ini. Duh, gara-gara virus ini aku gak bisa jalan-jalan. Duh, gara-gara virus ini aku gak bisa main-main keluar rumah seperti biasanya. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang akan membuat kita mengerti rencana Tuhan di balik semua ini. Adik-adik siap mendengarkan cerita? Yang siap katakan yes. Oke adik-adik, yuk kita dengarkan ceritanya baik-baik ya. Suatu hari, di puncak gunung yang tinggi, 3 pohon kecil berdiri dan memimpikan tentang ingin jadi seperti apa mereka ketika dewasa nanti. Pohon kecil pertama melihat ke arah bintang-bintang, dan dia berkata, "Aku mau menjadi kotak kayu penyimpan harta berharga suatu hari nanti. Aku ingin seluruh tubuhku diliputi dengan emas dan diisi dengan permata berharga. Aku akan menjadi peti harta karun terindah di dunia." Sembari pohon pertama bermimpi, pohon kecil kedua melihat ke arah sungai yang mengalir menuju ke laut. Dia berkata, "Aku ingin mengarungi laut dan membawa raja-raja. Aku akan menjadi kapal yang paling kuat di dunia." Pohon kecil ketiga memandang ke lembah di bawah, tempat banyak orang tinggal dan bekerja. Dia berkata, "Aku sama sekali tidak ingin pergi dari puncak gunung. Aku ingin tumbuh sangat tinggi sehingga ketika orang berhenti untuk melihatku, mereka harus mengangkat mata mereka ke atas dan mereka akan memikirkan tentang Tuhan. Aku akan menjadi pohon tertinggi di dunia." Tahun berlalu. Hujan datang silih berganti, matahari bersinar, dan lama-kelamaan pohon-pohon kecil ini pun tumbuh tinggi. Suatu hari, datanglah 3 orang penebang kayu yang memanjat gunung. Penebang kayu pertama melihat kepada pohon pertama, dan ia berkata, "Wah, pohon ini indah, dan kayunya bagus. Pohon ini sempurna bagi saya. Dengan tebasan kapaknya yang kuat," pohon pertama pun jatuh. "Hehe, asik. Sekarang aku akan ditempa menjadi peti yang indah. Aku akan menyimpan harta yang luar biasa." Begitu pikir pohon pertama. Penebang kayu kedua memandang kepada pohon kedua, dan dia berkata, "Pohon ini kuat. Ini sempurna bagi saya." Dengan tebasan kapaknya yang kuat, pohon kedua pun jatuh. "Sekarang, aku akan berlayar di laut yang dalam." Begitu pikir pohon kedua. "Aku akan menjadi kapal yang kuat yang mengangkut raja-raja yang perkasa." Pohon ketiga merasa takut ketika penebang kayu terakhir melihat ke arahnya. Dia berdiri tegak dan tinggi mengarah ke surga. Tetapi penebang kayu itu bahkan sama sekali tidak menengadah ke atas. "Segala jenis pohon akan bermanfaat sih bagiku," gumam si penebang kayu itu. Dengan tebasan kapaknya yang kuat, pohon ketiga pun jatuh. Pohon pertama bersuka cita ketika penebang kayu membawanya ke tukang kayu. Dia pikir dia akan segera ditempa menjadi peti harta karun. Tetapi tidak. Ternyata tukang kayu membuat pohon itu menjadi lumbung untuk menyimpan makanan hewan. Pohon yang dulunya indah itu tidak ditutupi dengan emas dan juga tidak diisi dengan harta. Dia dilapisi dengan serbuk gergaji dan diisi dengan jerami untuk memberi makan hewan-hewan yang lapar. Pohon kedua tersenyum lebar ketika penebang kayu membawanya ke tempat pembuatan kapal. Tetapi apa? Di situ tidak ada kapal yang besar. Sebaliknya, pohon yang tinggi dan kuat itu
dipalu dan digergaji untuk menjadi perahu nelayan sederhana. Dia terlalu kecil dan terlalu lemah untuk berlayar di lautan, atau bahkan sungai. Alih-alih, dia hanya dibawa ke sebuah danau yang kecil. Pohon ketiga bingung ketika penebang kayu memotongnya menjadi balok-balok yang kuat dan panjang dan meninggalkannya di halaman. Apa yang terjadi? Pohon ketiga bertanya-tanya. Yang aku inginkan hanyalah tetap di puncak gunung dan menunjuk kepada Tuhan. Banyak hari dan malam berlalu. 3 pohon itu hampir putus asa, dan mereka mulai melupakan impian mereka. Tetapi, pada suatu malam, cahaya bintang keemasan menyinari pohon pertama ketika seorang wanita menempatkan bayinya yang baru lahir di palungan. Seandainya saja aku bisa membuat tempat yang lebih layak baginya, bisik sang suami. Si ibu meremas tangan suaminya dan tersenyum ketika cahaya bintang menyinari bayinya yang terbaring dan lapin di atas palungan yang terbuat dari kayu pohon pertama. Tidak apa-apa, palungan ini indah, demikian katanya. Tiba-tiba, pohon pertama tahu bahwa saat itu dia sedang memegang harta terbesar di seluruh dunia. Beberapa saat sesudahnya, pada suatu malam, seorang guru beserta murid-muridnya berlayar di sebuah perahu nelayan sederhana. Guru ini tertidur ketika perahu yang terbuat dari pohon kedua berlayar di tengah danau. Malam itu, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pohon kedua bergidik. Dia tahu tubuhnya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membawa begitu banyak penumpang dengan selamat melalui angin dan hujan yang begitu kencang. Seketika, guru itu bangun. Dia berdiri, mengulurkan tangannya, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Dan seketika itu juga, badai itu berhenti. Detik itu juga, pohon kedua tahu bahwa ternyata dia sedang membawa raja langit dan bumi. Pada suatu Jumat pagi, pohon ketiga dikejutkan ketika balok-baloknya ditarik dari tumpukan kayu. Dia kaget saat dia dibawa melewati kerumunan yang berteriak-teriak. Dia bergidik saat tentara memakukan tangan seorang pria kepadanya. Dia sedih ketika dia ditancapkan di atas bukit dengan seorang pria disalibkan padanya. Pohon ketiga merasa jelek, kasar, jahat, dan kejam. Tetapi pada hari Minggu pagi, ketika matahari terbit dan bumi bergetar dengan penuh sukacita, pohon ketiga tahu bahwa kasih Tuhan telah mengubah segalanya. Dan setiap kali orang memikirkan pohon ketiga, mereka akan memikirkan tentang Tuhan. Dan itu lebih baik, jauh lebih baik, daripada menjadi pohon tertinggi di dunia. Wah, ceritanya luar biasa sekali ya. Adik-adik, tadi ingat nggak tokoh-tokoh di dalam ceritanya? Iya, ada 3 pohon dan 3-tiganya punya keinginan yang berbeda-beda. Yang satu ingin membawa harta karun. Yang satu ingin membawa raja-raja yang hebat. Yang ketiga, pohon yang ketiga kepengen jadi pohon yang paling tinggi di dunia. Apa yang terjadi dengan keinginan mereka? Ternyata mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, seolah-olah mereka tidak mendapatkannya. Malah mereka mengalami yang buruk-buruk sekali. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata
Tuhan membuat hal-hal yang buruk itu menjadi hal-hal yang luar biasa. Bahkan Tuhan memberikan kepada mereka melebihi apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka sendiri inginkan adik-adik. Nah adik-adik, inilah super kebenaran kita hari ini. Adik-adik ikuti Kak Beatrice bersama-sama ya menyebutkan super kebenarannya. Super kebenaran kita adalah Tuhan sedang bekerja untuk kebaikanku. Semuanya katakan bersama-sama 2, 3. Tuhan sedang bekerja untuk kebaikanku. Sekali lagi ya. 2, 3. Tuhan sedang bekerja untuk kebaikanku. Betul sekali adik-adik. Tuhan sekarang sedang bekerja di balik segala sesuatu yang terjadi saat ini. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Nah berikutnya kita akan melihat sebuah gambaran yang sangat luar biasa. Lihat gambaran berikut ini ya. Nah adik-adik coba lihat di depan sekarang sudah ada beberapa wadah yang ada tulisannya. Coba kita baca ya. Yang ini tulisannya telur gitu kan. Yang ini gula. Ini tepung dan ini garam. Nah adik-adik semuanya, hari ini kakak mengundang seorang tamu istimewa yang akan maju dan mencoba apa yang ada di depan ini. Kakak akan panggil dulu ya. Kak Otniel, sini dong. Halo Kakak Otniel. Halo semuanya. Nah adik-adik, ini semua mungkin kakak adik-adik bertanya-tanya, apa sih yang ada di depan ini Kak? Ini semua adalah bahan-bahan untuk membuat roti adik-adik. Ada telur, ada gula, ada tepung, ada garam. Tentunya ini enggak semuanya ya adik-adik, cuman beberapa bagian dari roti. Nah sekarang Kak Otniel, Kak Beatrice mau minta tolong Kak Otniel untuk membuka wadah-wadah ini satu persatu. Tolong dibantu ya Kak, tolong dibuka. Yang pertama-tama Kak Otniel membuka wadah telur. Oke, tolong coba dibuka Kak Otniel, tunjukkan telurnya. Ini telur betul adik-adik? Iya kan, ini telur ya. Coba dipecahkan Kak Otniel dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Ya adik-adik, ini Kak Otniel sudah memecahkan telurnya. Sekarang tantangan yang Kak Beatrice akan berikan pada Otniel adalah Kak Otniel, cobain deh rasanya telur yang belum diproses. Coba dirasakan ya. Nih Kak Otniel merasakan ya adik-adik. Wah wajahnya Kak Otniel langsung gitu ya, wajahnya langsung merengut seperti itu adik-adik. Sekarang Kak Otniel, gimana rasanya tadi telur? Nggak tahu, nggak enak pokoknya. Nah adik-adik, sekarang Kak Otniel suruh coba gula ya. Kak Otniel coba buka wadah gulanya. Adik-adik tahu nggak rasa gula seperti apa? Iya betul, rasanya manis gitu ya. Tapi gimana kalau disuruh makan gula sejumput adik-adik? Coba Kak Otniel ambil gulanya sejumput dan kemudian masukkan ke dalam mulut. Kita lihat bersama-sama ya reaksinya Kak Otniel. Waduh, yang ini enak. Enak. Oh, yang ini cukup enak adik-adik. Nah, berikutnya Kak Otniel coba buka wadah tepungnya, dibuka. Nah, ini tepung ya adik-adik semuanya, ini tepung ya. Kak Otniel akan mencoba tepungnya, sedikit saja Kak, nggak usah banyak-banyak. Gimana rasanya Kak Otniel? Oh tepungnya udah ada bumbunya kayaknya. Ada asin-asinnya dikit. Oh, lumayan ya, lumayan. Nah, terakhir Kak Otniel akan mencoba apa ini adik-adik? Garam. Adik-adik tahu nggak rasanya garam seperti apa? Asin ya. Apakah enak adik-adik garam dipakai buat ngemil gitu? Waduh, kita lihat dulu ya Kak Otniel seperti apa ketika mencoba garamnya. Coba dibuka Kak. Kak Otniel sudah mengambil garam.
Wajahnya Kak Otniel seperti itu adik-adik. Gimana Kak rasanya? Apakah enak? Asin pol. Apakah Kak Otniel mau kalau disuruh makan garam sesendok setiap hari? Enggak. Nah adik-adik, kita ucapkan terima kasih dulu ya buat Kak Otniel. Tepuk tangan dulu untuk Kak Otniel. Terima kasih Kak Otniel. Adik-adik semua, ini adalah gambaran tentang apa yang terjadi hari-hari ini. Adik-adik di depan melihat bahan-bahan untuk membuat kue. Ketika bahan-bahan ini kita lihat masing-masing dan kita coba masing-masing rasanya aneh-aneh adik-adik. Ada yang sangat manis, ada yang sangat asin, ada yang rasanya sepet dan aneh. Dan tadi wajah Kak Otniel ketika mencobanya langsung berubah merengut seperti itu ya. Akan tetapi semua bahan-bahan yang tidak cantik kelihatannya, semua bahan-bahan yang kelihatannya tidak begitu enak dan lain sebagainya, ketika diproses di tangan seorang pembuat roti yang hebat, bisa menjadi roti yang sangat enak adik-adik. Wah, ini adalah roti ya. Apakah di sini adik-adik suka roti? Kakak yakin pasti banyak yang suka dengan roti. Ketika diproses oleh pembuat roti, bisa menjadi roti yang sangat enak kesukaan kita semuanya. Nah, sama halnya seperti bahan-bahan roti dan roti ini adik-adik. Mungkin adik-adik hari-hari ini melihat keadaan yang sedang terjadi itu, wah gak enak Kak, aku gak suka, apa-apaan ini, gak bisa sekolah, gak bisa pergi ke gereja, aku gak bisa ketemu sama teman-teman seperti biasanya, gak bisa main bareng seperti biasanya, harus ada di rumah terus aku bosen dan lain sebagainya. Adik-adik ketahuilah bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita semuanya. Tuhan sedang memproses segala sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan Tuhan sedang mau mengerjakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Kakak lihat hari-hari ini Tuhan sedang melakukan satu kebaikan. Ada beberapa kebaikan sih yang kakak bisa lihat. Contohnya orang-orang mulai hidup lebih sehat dari sebelumnya. Lebih bersih dari sebelumnya. Adik-adik mempunyai waktu untuk berkumpul dengan keluarga di rumah masing-masing. Dan terutama karena apa yang sedang terjadi hari-hari ini, kita jadi lebih rindu beribadah pada Tuhan. Luar biasa kan Tuhan itu? Tuhan mengerjakan sesuatu yang buruk menjadi kebaikan buat kita semuanya. Nah, super ayat kita hari ini, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Adik-adik ada Alkitab nggak di dekat adik-adik? Coba kalau ada diambil ya Alkitabnya. Kita akan baca super ayat kita hari ini bersama-sama. Kakak tunggu adik-adik untuk menemukan ayat firman Tuhannya terlebih dahulu. Adik-adik sudah dapat Alkitabnya? Yuk kita baca bersama-sama ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kuncinya ada di mana sih Kak? Kuncinya untuk bisa melihat Tuhan melakukan kebaikan dan mengerjakan kebaikan adalah ada di sini adik-adik. Yaitu kita harus mengasihi Tuhan. Dan adik-adik harus belajar untuk tetap cinta Tuhan. Ingat adik-adik di dalam hari-hari seperti ini, jangan banyak mengeluh ya. Kita harus banyak bersyukur, kita harus bersandar pada Tuhan. Dan nanti adik-adik akan lihat bahwa Tuhan melakukan semuanya ini untuk kebaikan kita semuanya. Jangan lupa untuk tetap merenungkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya adik-adik. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Vivi ya. Hari ini ayo kita sama-sama mau belajar membuat tempat duduknya HP. Bahan-bahan yang kita butuhkan, 1 buah botol plastik, terus cutter,
spidol, gunting, dan kertas untuk menghias. Kita mulai ya. Oke. Botol ini kita tandai ya, kita buat lingkaran. Nah, seperti ini ya, ditandai. Terus kita potong. Pertama kita cutter dulu. Biar dapat lubangnya dulu ya. Kalau sudah dapat lubang, nah, jadi nanti guntingnya gampang dimasukkan. Nah, potong seperti ini ya. Setelah dipotong, sekarang kita beri tanda. Kita cari tengah-tengahnya ya, pakai merah ya, di tengah-tengahnya lingkaran ini. Kasih garis merah depan dan belakangnya. Seperti ini ya. Jadi depan dan belakangnya. Terus pakai spidol warna biru. Dari warna merah ini maju kira-kira setengah senti sampai 1 senti. Di garis warna biru gini ya. Nah, depan belakangnya juga adik-adik. Dari warna merah maju 1 atau 1,5 senti. Oke, sudah ada tandanya ya. Nah, sekarang kita potong. Potong seperti ini adik-adik. Nah, potong lagi ya. Dibuang. Ya, jadi ada lubang kotak seperti ini. Nah, adik-adik tinggal merapikan aja supaya tangannya adik-adik enggak sakit kalau kena pinggirannya. Agak dibulatkan sedikit, dirapikan. Nah, dirapikan seperti ini ya. Seperti ini sudah jadi tempat duduknya HP. Ya, seperti ini. Kalau misalnya ini enggak bisa, berarti tadi kamu kurang dalam. Dipotong lagi lebih dalam ya. Ya, seperti ini. Nah, adik-adik, kamu bisa pakai botol apa saja. Tidak harus botol air mineral. Botol-botol bekas yang kecil-kecil kamu juga bisa pakai. Seperti ini contohnya ya. Nah, selesai. Sekarang kamu hias. Ini kan kalau polosan seperti ini kan jelek. Dihias pakai kertas warna-warni, terserah kamu mau hias bagaimana. Mau kamu tempel-tempel stiker boleh. Selesai dihias bisa seperti ini. Oke, jadi deh. Kamu harus coba ya. Afify tunggu. Kamu pasti bisa. Sampai jumpa adik-adik. Yuk adik-adik, kita akhiri ibadah kita hari ini bersama-sama. Kita tutup di dalam doa. Mari tutup matanya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus,
Terima kasih karena hari ini kami sudah boleh mengadakan ibadah online KRD Kids yang pertama. Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap acara-acara yang diadakan oleh KRD Kids berikutnya, supaya melalui acara-acara yang diadakan, melalui ibadah-ibadah yang dilangsungkan, kami semua tetap bisa dekat kepada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam PAT kami masing-masing, dan Tuhan juga sudah menyertai keluarga kami semua dengan kesehatan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu dan berkat-Mu pasti Engkau berikan kepada kami semuanya. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita di rumah kita masing-masing, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus yang mengasihi Engkau dan Roh Kudus. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terimalah semua berkat-berkat ini dan bawalah semua berkat-berkat ini, bawalah kesehatan yang daripada Tuhan untuk adik-adik semua. Tuhan memberkatimu, Tuhan menjaga engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Amin.